Pemirsa yang berbahagia, jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka kita jumpai bahasanya di antara kebiasaan Al-Quran, ketika ingin menyebutkan kesesatan, maka dia akan menggunakan istilah zulumat, yang artinya adalah tumpukan kegelapan. Kegelapan dalam bentuk jamak. Dan jika Al-Quran ingin menyampaikan tentang masalah hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran menggunakan kata-kata nur yang artinya cahaya dalam bentuk tunggal. Al-Quran tidak mengatakan al-anwar yang artinya adalah cahaya-cahaya. Satu hal yang menarik yang patut untuk kita cermati, kenapa demikian? Pemirsa yang berbahagia, jawabannya kesesatan disebut oleh Al-Quran dengan kata-kata zulumat, tumpukan kegelapan dalam bentuk jamak, sedangkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan nur dalam bentuk tunggal untuk menunjukkan bahasanya jalan untuk sesat dan cara untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak pilihannya. Terdapat banyak ragam, banyak versi, banyak pilihan dan banyak alternatif jika orang itu ingin menjadi orang yang sesat. Maka orang itu adalah orang yang sesat, boleh jadi dengan kesesatan, kekafiran, dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang meyakini Allah punya anak dan anak Allah adalah para malaikat, anak Allah adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ataukah dalam bentuk kesesatan, dalam bentuk meyakini adanya Nabi dan Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kesesatan dengan bentuk beranggapan bahwasanya hukum Islam dan aturan Islam sudah tidak lagi relevan di zaman ini, sehingga manusia itu diperbolehkan dan seharusnya membuat hukum sendiri karena hukum Al-Quran, karena hukum yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, atau anggapan bahasanya aturan-aturan Al-Quran hanya berlaku untuk orang Arab dan di tanah Arab dan tidak berlaku di negeri kita di Indonesia, karena terdapat perbedaan iklim, perbedaan cuaca dan seterusnya, maka dianggap aturan Islam tidaklah berlaku di negeri ini. Maka ini adalah di antara pilihan-pilihan orang untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyaknya pilihan, begitu banyaknya ragam kesesatan, begitu banyaknya alternatif orang untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, maka kesesatan itu disebut oleh Al-Quran dalam bentuk jamak, zulumat, tumpukan kegelapan. Lain halnya dengan hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Itulah Al-Quran, yaitu itulah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan dipahami dan diamalkan sesuai dengan bagaimanakah para sahabat memahami dan mengamalkannya. Inilah satu-satunya jalan kebenaran, tidak ada jalan yang lain. Maka siapa yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mengambil jalan yang menyimpang. Dan siapa yang hanya memegang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menghiraukan Al-Quran, juga sebuah penyimpangan. Dan siapa yang memberikan penafsiran untuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpang dari penafsiran yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka ini juga adalah sebuah penyimpangan. Oleh karena itu, jalan kebenaran itu tunggal dan tidak berbilang. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan jalan kesesatan itu berbilang dan tidak tunggal. Banyak alternatif, banyak pilihan, banyak ragam, banyak model. Oleh karena itu, kesesatan disebut oleh Al-Quran dengan bentuk jamak. Dan kesesatan dan hidayah dalam Al-Quran disebut dengan cahaya. Hal ini karena orang yang berpegang teguh dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjalani hidup ini
dan meniti jalan dalam hidup ini dalam keadaan terang benderang. Dia tahu manakah yang menyimpang, yang dia harus hindari, dan manakah kebenaran yang harus dia pegangi. Lain halnya dengan orang yang tersesat, orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka mereka dalam kegelapan. Mereka berjalan dengan seakan-akan orang buta yang menebak-nebak, boleh jadi inilah jalan kebahagiaan, boleh jadi inilah jalan keberuntungan. Maka dia tebak-tebak sebagaimana orang yang buta berjalan dalam sebuah kegelapan. Oleh karena itu, maka kesesatan dan penyimpangan dari jalan Allah dan Rasulnya disebut dengan kegelapan. Siapakah di antara kita yang ingin berjalan dalam kegelapan tanpa ada sedikit pun cahaya? Tentu kita semua tidak menginginkannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi muslim yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.